Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang, yaitu ada Rizka Khairunisa, ada saya sendiri yaitu Saidah Muntahaka, dan yang terakhir ada Winti Setiawati. Kami akan menjelaskan tentang gerak partikel yang dipengaruhi oleh gaya sentral. Pertama, saya akan menjelaskan tentang gerak partikel yang dipengaruhi oleh gaya sentral dan juga momentum sudut partikel yang dipengaruhi oleh medan gaya sentral. Sebelum kita ke gerak partikel, apa yang dimaksud dengan gaya sentral? Kita tinjau gambar yang telah disediakan. Dari gambar tersebut, terdapat dua benda yang saling berinteraksi melalui sebuah gaya efektor. Misal, benda pertamanya itu berada di pusat koordinat O, sedangkan benda keduanya itu terdapat pada posisi R vektor. Nah, interaksi kedua benda ini dikatakan gaya sentral jika arah gaya yang dialami oleh setiap bendanya itu searah dengan R vektornya. Maka, untuk persamaannya dapat kita tuliskan F vektor sama dengan F kali R kali R topi. Nah, untuk fungsinya itu bisa bernilai positif jika kedua bendanya itu saling tolak-menolak, dan mempunyai negatif jika kedua bendanya itu saling tarik-menarik. Contohnya itu terdapat pada gaya gravitasi, yaitu F vektor sama dengan min G kali M1 kali M2 per R kuadrat kali R topi. Dan yang kedua ada pada gaya elektrostatik, yaitu dengan persamaan F vektor sama dengan min K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat R topi. Nah, pada gaya sentral ini tidak menghasilkan torsi pada benda karena arahnya itu sama sejajar dengan vektor posisi relatif satu benda terhadap yang lainnya. Dengan demikian, momentum sudut pada sistem akan bernilai konstan dan benda akan bergerak pada bidang dua dimensi. Selain itu, gayanya itu bersifat konservatif. Selanjutnya kita ke persamaan gerak. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang koordinat polar ya. Telah didapatkan bahwa percepatan benda dalam koordinat polar itu ada percepatan radial dan ada juga percepatan sudut. Kita tuliskan persamaannya A vektor sama dengan AR, R topi, ditambah A theta, theta topi, sama dengan R double dot dikurangi R theta dot kuadrat R topi, ditambah 2R dot theta dot, ditambah R theta double dot theta topi. Nah, karena gaya sentral hanya memiliki komponen berarah radial, maka hukum Newton memberikan persamaan F vektor sama dengan M kali A vektor. Kita langsung masukkan saja ya. Berarti Fr sama dengan M kali A R topi ditambah A theta, theta topi. Atau bisa dituliskan dengan Fr sama dengan M kali AR yang percepatan radial terlebih dahulu sama dengan M kali R double dot dikurangi R theta dot kuadrat kali R topi. Dan yang sudutnya, yang percepatan sudutnya 0 sama dengan M kali A theta sama dengan M kali 2R dot theta dot ditambah R theta double dot theta topi. Selanjutnya ke momentum sudut partikel yang bergerak dalam medan gaya sentral. Nah, persamaan yang terakhir yang 0 sama dengan M kali 2R dot theta dot ditambah R theta double dot theta topi ini dapat diubah bentuknya dengan mengambil definisi L sama dengan MR kuadrat theta dot. Maka persamaan yang tadi itu didiferensialkan menjadi dl per dt sama dengan m kali 2r r dot theta dot ditambah r kuadrat theta double dot. Maka r-nya dikeluarkan ya, maka r kali m kali 2r dot theta dot
ditambah R theta double dot. Maka hasilnya itu 0 ya. Atau dl per dt sama dengan 0. Maka L-nya itu konstan. Konstanta L ini disebut sebagai momentum sudut. Mengingat ya bahwa R dot itu sama dengan V theta, maka L ini L yang tadi yang mr kuadrat theta dot ini menjadi mv theta kali R. Karena V theta ini tegak lurus ya, bisa dilihat dari gambar tegak lurus dengan R, maka dapat ditulis dengan L vektor sama dengan R vektor kali MV vektor ya. Nah, dari pembahasan ini diperoleh kesimpulan bahwa pada sistem dua benda yang berinteraksi dengan gaya sentral ini berlaku konservasi momentum sudut. Nah, momentum sudut dari sistem yang terkena pengaruh gaya sentral ini bersifat konstan ya, tadi telah dijelaskan. Hal ini merupakan konsekuensi dari luas lintasan yang ditempuh setiap waktunya itu adalah sama. Nah, di sisi lain juga energi pada sistem yang terkena gaya sentral ini bersifat konstan. Selanjutnya ke konservasi energi. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa gaya sentral itu bersifat konservatif dengan energi potensial VR-nya itu sedemikian sehingga F vektornya itu sama dengan min nabla vektor kali V sama dengan min dVr per dr R topi. Nah, konservasi energi ini mengharuskan bahwa E-nya itu sama dengan K tambah VR. Kita mengingat ya bahwa kecepatan dalam koordinat polar itu didapatkan V vektor sama dengan R dot R topi ditambah R theta dot theta topi. Maka kita mencari dulu pangkatnya untuk nanti mencari K. Maka V kuadratnya itu V vektor dikali V vektor sama dengan R dot kuadrat ditambah R kuadrat theta dot kuadrat. Nah, maka konservasi energi ini dapat dituliskan dengan persamaan E sama dengan K tambah VR. E sama dengan setengah M kali, nah V kuadratnya tadi sudah ya dihasilkan R dot kuadrat ditambah R kuadrat theta dot kuadrat ditambah VR. Nah, energinya ini bersifat konstan ya. Tadi sudah disebutkan. Nah, dari definisi momentum sudut L sama dengan mr kuadrat theta dot ini dimana dapat dituliskan ulang menjadi theta dot sama dengan L per mr kuadrat, maka persamaan energi ini dapat ditulis kembali dalam bentuk E sama dengan setengah M dikali R dot kuadrat ditambah R kuadrat dikali L per mr kuadrat. Nah, yang theta dotnya itu diubah ya, pangkat 2 ditambah V, maka dihasilkan setengah mr dot kuadrat dikeluarin ya ditambah L kuadrat per 2mr kuadrat ditambah VR. Atau bisa kita tulis dengan E sama dengan setengah mr dot kuadrat ditambah VF R. Nah, dengan VF ini besarnya itu VF R sama dengan L kuadrat per 2mr kuadrat ditambah VR. Nah, ini itu disebut sebagai potensial efektif sistem. Jadi sekarang ini persamaan gerak menjadi satu dimensi. Awalnya persamaan gerak ini mengandung potensial R dan juga theta. Namun dengan memanfaatkan konservasi
reduksi momentum sudut, maka persamaan gerak benda ini tereduksi menjadi satu dimensi. Nah, besaran ini disebut sebagai potensial efektif. Nah, potensial efektif ini sangat bermanfaat untuk peninjauan sistem yang memiliki orbit lingkaran. Salah satunya itu untuk mencari besar jari-jari lintasan lingkaran dan mencari frekuensi sudut dari sistem. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang gaya sentral pada orbit ya oleh teman saya Rizka Khairunisa.